Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ulama warathatal anbiya wa ja'ala fi kulli zamanin baqaya min ahli al-ilmi yarudduna an hadha ad-din tahrifal ghalin wa intihala al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuru ala ni'matil hidayah ila manhaji ahli sunnah wal jamaah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga agamanya dengan perantara para ulama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti jalan petunjuk hingga akhir zaman. Ayyuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah zaman yang penuh dengan gelombang pemikiran dan badai keraguan terhadap agama, kita butuh figur teladan, seorang tokoh yang tidak hanya alim dalam ilmu tetapi juga berani di dalam kebenaran, sabar di dalam ujian dan tulus di dalam perjuangan. Hari ini saya ingin membawakan kepada kita semua untuk menelusuri jejak seorang ulama besar yang jasanya sangat besar bagi akidah Islam, namun namanya sering dilupakan. Beliau adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Ismail bin Abi Bisr Ishaq Al-Asy'ari. Lahir di kota Basrah, Irak pada tahun 260 Hijriah. Beliau tumbuh di lingkungan keluarga ilmiah. Kakeknya adalah sahabat Imam Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang masyhur tentunya. Sejak muda beliau dikenal cerdas dan sangat tekun di dalam menuntut ilmu. Beliau menjadi murid utama Abu Ali Al-Jubai, seorang tokoh besar dalam aliran Mu'tazilah, sebuah aliran teologis yang menonjolkan rasionalisme dan logika di dalam memahami agama. Selama hampir 40 tahun Abul Hasan menganut paham Mu'tazilah, namun seiring waktu beliau mulai merasa ada yang salah. Beberapa pertanyaan mendalam tidak bisa dijawab oleh doktrin rasional semata. Ia pun mulai merenung dan membandingkan antara akal dan wahyu. Hingga pada suatu titik beliau mengambil langkah besar yang menggunakan dunia keilmuan di zamannya. Beliau naik mimbar di Masjid Jami' Basrah dan mengumumkan taubatnya dari paham Mu'tazilah. Dalam pengakuannya beliau mengatakan, "Inni kuntu aqul bi khalqil Qur'an wa anna Allah la yura wa anna af'ala syarr ana khaliquha fa inni ta'ib min dhalik mu'taqid lirrad 'ala al-Mu'tazilah mutamassik bi madhhab ahli sunnah wal jamaah." Dulu aku berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bahwa Allah tidak bisa dilihat, dan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Sekarang aku bertaubat dari semua itu, dan aku berpegang teguh pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah, betapa besar keberanian dan keikhlasan beliau di dalam mengakui kesalahan, dan betapa dalam ketulusan beliau di dalam mencari kebenaran. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, taubat beliau tidak disambut dengan tangan terbuka. Justru beliau dianggap pengkhianat oleh Mu'tazilah, dan pada saat yang sama diragukan oleh sebagian tokoh salaf. Ia berada di tengah pusaran kecaman dua pihak, namun beliau tidaklah menyerah. Ia menjawab semua tuduhan dengan ilmu dan karya tulis. Beliau berdakwah, mengajar dan menulis lebih dari 90 karya ilmiah, meski banyak di antaranya hilang di telan zaman. Ayyuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, beberapa karya beliau yang masih bisa kita nikmati hingga hari ini adalah Al-Ibanah an Usulid Diniyah, sebuah karya akidah yang menegaskan dirinya berada di atas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya beliau menulis, wa annallaha yura fil akhirah yarahul mu'minuna bi a'yuni ru'usihim kama yura al-qamar lailatul badar la yudamuna fi ru'yatihi. Allah akan dilihat oleh kaum mukminin di akhirat dengan mata kepala mereka, sebagaimana mereka melihat bulan purnama tanpa adanya gangguan. Maqalat al-Islamiyyin wa ikhtilaf al-Musallin. Kitab ini seperti ensiklopedia pemikiran Islam. Ia juga menyebut dan menjelaskan pandangan semua kelompok dengan objektivitas luar biasa, termasuk lawan-lawan teologisnya. Kemudian karya beliau adalah Al-Luma' Firrad ala ahli zigh wal bid'ah.
kumpulan hujjah terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah fil ihtisan al-khawd fil ilmil kalam, membela pentingnya menggunakan logika atau ilmu kalam adalah membela akidah Islam dari serangan orang-orang yang sesat. Ayol ikhwah, keilmuan dan jasa Abul Hasan al-Asy'ari diakui oleh para ulama besar setelahnya, yaitu Imam Al-Baihaqi. Beliau pernah berkata, Imam Abul Hasan adalah pembela sunnah dan penegak hujjah atas ahli bid'ah. Kemudian Ibnu Asakir menulis dalam biografi panjangnya, ia adalah pemimpin dalam tafsir, imam dalam ilmu kalam, dan penjaga akidah salaf. Kemudian As-Subki juga menyatakan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari, kalau bukan karena Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan dikubur oleh arus pemikiran sesat pada zamannya. Bahkan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali, dua ulama besar sepanjang masa, juga mengikuti mazhab akidah yang beliau rintis, yakni Al-Asy'ariyah. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah hidup beliau kita bisa mengambil pelajaran penting. Yang pertama adalah kejujuran ilmiah. Beliau tidak malu mengakui kesalahan meski telah memegangkan puluhan tahun. Ini menunjukkan integritas seorang ulama sejati. Yang selanjutnya, keberanian menyampaikan kebenaran di tengah badai kritik. Beliau tidak hanya diam, ia berbicara, menulis dan membela kebenaran. Yang selanjutnya, keseimbangan antara akal dan wahyu. Beliau tidak menolak akal, tapi juga tidak menuhankannya. Ia menjadikan akal sebagai alat, bukan hakim atas wahyu. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, hari ini ketika kita melihat berbagai aliran, ideologi dan serangan pemikiran terhadap Islam, kita patut merenungkan perjuangan Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau adalah benteng akidah, teladan keberanian dan simbol keseimbangan. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, membalas jasanya atas umat ini dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejak para ulama pembela kebenaran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.